Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman yang masih bingung ataupun ragu-ragu apakah email HP ataupun barang bawaan itu nanti kena pajak ataupun tidak. Nah, tadi aku bareng beberapa teman yang lain itu mengadakan Zoom meeting bersama petugas bea cukai di Jakarta langsung ya, di Bandara Soekarno-Hatta langsung. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak berikut barang-barang bawaan apa aja yang nanti kena bea cukai, kemudian barang kiriman apa aja yang diperbolehkan dan kena cukai juga, dan juga ada simulasi penghitungannya juga. Walaupun sebelumnya pernah aku bahas juga di video sebelumnya, ini mungkin bisa memperkuat bahwa aturan ini sudah benar-benar dilaksanakan. Oke, simak video berikut ini. Dan yang dipertanyakan adalah mungkin bisa jadi di antara kita memiliki lebih dari satu gadget. Dan kira-kira yang ingin jadi pertanyakan, bagaimana sih apakah emailnya kita aman atau tidak seperti itu? Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah apa saja hal-hal yang harus kita ketahui mengenai email, dan juga kira-kira apa sih hal-hal dasar yang harus kita ketahui mengenai email. Bisa lanjut? Jadi Bapak Ibu, kenapa kami mengangkat topik mengenai ini? Sebenarnya hal ini diangkat dari suatu pertanyaan yang kerap kali masuk ke kami di Bravo Bea Cukai. Di sini kami akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai 10 hal dasar yang kira-kira harus kita ketahui tentang IMEI. Yang pertama apa itu? Yang pertama kita harus mengetahui dan mengenali asal barangnya. Kenapa saya mengangkat topik yang pertama adalah untuk mengenali asal barangnya? Karena IMEI yang terkait dengan bea cukai adalah IMEI atas produk-produk yang masuk barang dari luar negeri ke daerah Indonesia, ataupun dari luar negeri ke kawasan bebas, ataupun dari kawasan bebas ke daerah Indonesia lainnya, ataupun sebaliknya, maupun dari tempat penimbunan berikat ke kawasan Indonesia lainnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membeli barang, perangkat, HKT dari dalam negeri, dan juga dari toko ataupun toko offline dalam negeri, hal yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah pastikan apakah emailnya aman atau tidak. Untuk mengetahui emailnya aman atau tidak, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di websitenya email.kemenperin.go.id. Bisa next. Lalu hal kedua yang harus kita ketahui nih Bapak Ibu, setelah kita mengetahui asal barangnya, kita jangan lupa juga mengetahui mengenai apa sih produk-produknya. Produk-produknya sebagaimana yang tertera di Perkominfo nomor 1 tahun 2020, di situ disebutkan ada 3 produk yang diatur di pasal satunya, yakni adalah handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Dengan HS code 85171200 untuk handphone, sedangkan untuk komputer genggam maupun komputer tablet adalah 84713090. Dan ini jumlahnya untuk barang kiriman dan barang penumpang yang diperkenankan hanyalah 2 buah. Hal ini sebagaimana juga diatur di Permendak nomor 82 tahun 2012, sebagaimana yang diubah dengan terakhir di Permendak 41 tahun 2016. Lalu pertanyaannya yang kerap kali ditanyakan adalah, bagaimana sih kalau seandainya barang yang masuk itu adalah di luar HKT? Kalau barang tersebut yang masuk adalah di luar HKT, maka pendaftarannya bisa langsung berkoordinasi dengan Kominfo. Karena yang melalui Bea dan Cukai dibantu Bea Cukai untuk melakukan pendaftarannya terkait mengenai HKT. Lalu Bapak Ibu, setelah kita mengetahui asal barangnya, setelah kita juga sudah mengetahui mengenai objeknya, lalu kita juga harus tahu mengenai prosedurnya. Untuk prosedurnya, secara garis besar, ada 2 dari sisi end user-nya. Kalau di sisi barang penumpang, penumpang melakukan pendaftaran secara aktif dengan cara mengisikan formulir elektronik melalui aplikasi mobile Bea Cukai ada di Play Store, di Android, ataupun dengan melalui web form yang ada di situs beacukai.go.id. Itu untuk barang penumpang. Jadi mengisikan formulir secara elektronik, nanti dapat tanda terima atau QR Code, nanti QR Code tersebut dibawa ke kantor ataupun ke petugas bea cukai di terminal kedatangan. Namun kalau dari kawasan bebas ke daerah Indonesia lainnya, itu di petugas bea cukai di terminal keberangkatan. Itu terkait mengenai barang penumpang. Gimana kalau barang kiriman Bapak Ibu? Kalau barang kiriman dari sisi end usernya cenderung untuk pasif karena yang mendaftarkan adalah perusahaan jasa kirimannya. Yang perlu menjadi penekanan adalah HS code-nya jangan sampai terjadi misdeclaration. Karena jika terjadi misdeclaration, kemungkinan emailnya bisa tidak terdaftar. Sebagaimana HS code yang tadi sudah kami sebutkan di slide yang sebelumnya, untuk handphone itu adalah di 85171200 dan di komputer genggam serta
komputer tablet di 8471 3090. Jadi itu ya Bapak Ibu, pastikan tidak terjadi misdeclaration untuk di sisi barang kiriman. Lalu, setelah kita mengetahui prosedurnya untuk barang penumpang, kita harus mengetahui tools-nya. Tadi sudah sempat saya singgung, ada aplikasi di mobile Bea Cukai, bisa diunduh di Play Store, maupun dengan menggunakan web form. Di situs beacukai.go.id bisa pilih nanti menunya adalah registrasi email. Nanti di situ diisikan formulir elektroniknya, nanti akan dapat QR code atau tanda terima. Yang kerap kali ditanyakan Bapak Ibu sekalian ke kami, ke Bravo Bea Cukai adalah, Min, gimana nih kami ternyata lupa menyimpan QR code-nya. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimpan ataupun mendaftarkan formulirnya di mobile Bea Cukai, setelah Bapak Ibu klik save, nanti akan tersimpan di memori internal ataupun memori eksternal dari HP Bapak Ibu sekalian. Kalau mengisinya dari web form, nanti akan dikirimkan ke inbox ataupun ke spam, kalau seandainya dianggap sebagai spam, dari email ataupun yang dari alamat email atau surel yang Bapak Ibu isikan di dalam formulir elektronik tersebut ya. Jadi ini juga harus penting, jangan sampai QR code-nya itu lupa untuk disimpan seperti itu. Lalu setelah kita telah berhasil menyimpan QR code-nya, hal selanjutnya terkait mengenai prosedur, ini kan dari sisi barang penumpang ya. Kalau dari sisi barang kirimannya bagaimana? Di slide-slide sebelumnya, saya sudah menekankan pentingnya untuk tidak terjadi misdeclaration. Kenapa? Karena barang kiriman Bapak Ibu, di Suta saja setiap bulannya itu rata-rata ada 4 juta paket. Dan semuanya itu kami lakukan dengan cara risk engine. Jadi semua ada yang mayoritas masuk ke jalur hijau dan hanya sebagian kecil saja masuk ke jalur merah. Kalau seandainya terjadi misdeclaration, diberitahukan salah, misalnya HKT tapi diberitahukan bukan HKT dan ternyata masuk jalur hijau, bisa dipastikan emailnya tidak terregistrasi. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan terkait barang kiriman, pastikan tidak ada misdeclaration. Dar, kan tadi Ender bilang katanya kalau barang kiriman end user-nya cenderung pasif. Gimana cara kita memastikan agar tidak terjadi misdeclaration? Bisa Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu bisa berkontak ke seller yang ada di negara asal ataupun pengirim untuk mendeklarasikan barang dengan sebenar-benarnya. Agar ketika diterima di perusahaan jasa kiriman Indonesia, informasinya lengkap. Dan juga Bapak Ibu juga bisa berkontak ke customer care dari perusahaan jasa kiriman yang ada di Indonesia untuk memberitahukan ke bea cukainya dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi misdeclaration. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu hal ketujuh Bapak Ibu yang harus kita ketahui adalah kira-kira email ini ada biayanya nggak sih? Seperti itu ya. Jadi dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kalau email itu tidak ada biayanya alias gratis. Namun bedakan ya antara biaya pendaftaran email dengan biaya fiskal ataupun pengenaan perpajakan. Itu adalah dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Untuk mendaftar emailnya itu gratis, tapi setiap barang yang masuk ke Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan. Seperti itu. Untuk barang penumpang gimana Nindar perhitungan perpajakannya? Barang penumpang itu perhitungan perpajakannya diatur di PMK nomor 203 tahun 2017. Karena maksimalnya hanya 2 sehingga dianggap sebagai barang personal use. Barang personal use itu tarif bea masuknya flat Bapak Ibu 10%. PPN impor di Indonesia memang mayoritas 10%. Sedangkan PPh-nya itu sesuai dengan PMK nomor 110 tahun 2018. Kebetulan HKT itu kan HS code-nya adalah 851711200 dan 84713090 yang kalau di dalam lampiran PMK 110 itu masuk ke dalam lampiran 1 atau lampiran A sehingga tarifnya adalah flat 10% kalau mampu menunjukkan NPWP. Hal penting yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah untuk barang penumpang kalau dia personal use dia ada de minimisnya, ada pembebasannya sebesar 500 US dollar. Sehingga nanti yang dikenakan perpajakan adalah atas selisihnya atau atas kelebihannya. Seperti itu. Kira-kira gimana sih Dar ilustrasinya? Bapak Ibu bisa lihat ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ada penumpang yang membawa barang berupa handphone dengan merek Banana 11 ya, kira-kira seperti itu. Dengan nilai 800 US dollar, kita asumsikan dan dia memiliki bukan asumsi, dan seandainya dia memiliki NPWP. Sehingga perhitungannya gimana? Tadi barang personal use kan ada de minimisnya 500 US dollar. Harus dikurangin dulu tuh 800 dikurang 300. Kita asumsikan mungkin freight dan insurance-nya 0 ya. Seperti itu. Karena sebenarnya secara PMK 160 tahun 2010, Incoterms yang dipakai di Indonesia adalah CIF, cost, insurance, dan freight seperti itu. Jadi untuk memudahkan perhitungan kita asumsikan 0. Kursnya 13.000.
Tadi kami udah menyampaikan kalau barang personal use, tarif bea masuknya flat 10%. 10% dikalikan nilai pabeannya 3.900.000, dapatlah bea masuknya 390.000, dan nilai impor, jangan salah, nilai impor itu adalah penambahan dari nilai pabean yang ditambahkan dengan bea masuk ataupun cukai kalau ada ya. Jadi nilai impornya adalah sebesar 4.290.000, PPN-nya impornya 10%, jadi 429.000, PPh-nya karena dia mampu menunjukkan NPWP maka 10%, sehingga 429.000 juga. Sehingga total yang harus dibayar adalah 1.248.000. Bapak Ibu tenang, kalau bingung untuk menghitungnya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Mobile Bea dan Cukai. Lalu, tadi kan baru barang penumpang, Dar. Gimana aspek perpajakan di barang kiriman? Aspek perpajakan di barang kiriman itu diatur di PMK nomor 199 tahun 2019. Ada 3 layer Bapak Ibu terkait pengenaan perpajakan barang kiriman. Layer pertama untuk barang sampai dengan 3 US dollar. Itu bea masuknya bebas. Dikenakan PPN impor 10% dan PPh pasal 22 impornya tidak dipungut. Lalu layer yang kedua, barang dengan nilai di atas 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar, bea masuknya flat 7,5%, PPN 10%, PPh tetap tidak dipungut. Namun untuk barang-barang yang di atas 1.500 US dollar dan juga produk-produk khusus seperti tas, koper, alas kaki, sepatu, produk tekstil ataupun produk garment itu masuk ke layer yang ketiga, dikenakan tarif MFN atau Most Favored Nation. Maksudnya apa? Jadi bea masuknya sesuai BTKI, PPN-nya 10%, PPh pasal 22 impornya adalah sesuai dengan PMK 110 tahun 2018. Lalu Ndar, gimana nih ilustrasinya? Nah, Bapak Ibu, di slide yang selanjutnya kami bikin ilustrasi. Kami ambil untuk yang layer kedua ya. Untuk yang layer pertama ataupun layer yang ketiga, Bapak Ibu bisa cek di Instagram kami @bravobeacukai. Jangan lupa follow ya Instagram kami. Di sini kami berikan ilustrasi untuk yang layer kedua. Misalnya, HKT-nya itu nilainya 30 US dollar. Ada insurance-nya dan juga ada freight-nya. Sehingga karena tadi saya sampaikan bahwasannya untuk bea masuknya flat 7,5%, 7,5% dari nilai pabeannya adalah 49.000, nilai impor adalah nilai pabean yang ditambahkan bea masuk dan atau cukai kalau ada, sehingga dapatlah nilainya 70.000, sehingga secara total adalah 119.000. Inilah ilustrasi seandainya Bapak Ibu membeli HKT dari luar negeri, berapa sih pajak yang harus dibayarnya? Kira-kira seperti itu. Untuk ilustrasinya, selain bisa dilihat dari postingan kami ini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Mobile Bea Cukai yang ada di Play Store. Lalu, setelah kita tahu 7 hal dasar ya mengenai IMEI, kira-kira hal ke-8 yang harus kita ketahui apa sih? Hal yang ke-8 adalah kita harus bisa mengecek IMEI yang dibantu didaftarkan bea cukai di situs website kami. Ada di situs beacukai.go.id. Hal ini kenapa Bapak Ibu kami penting untuk sampaikan? Karena banyak pertanyaan yang masuk ke kami bahwasanya, Pak, kami udah bayar pajaknya. Kok IMEI kami masih belum juga dapat sinyal ya? Jangan khawatir Bapak Ibu, cek dulu di situs kami apakah benar sudah didaftarkan atau tidak. Jangan-jangan tadi apakah ada misdeclaration ataupun ada hal-hal lain yang sehingga membuat IMEI-nya tidak terdaftar. Setelah ada keterangan bahwa IMEI-nya sudah diteruskan ke Kominfo, Bapak Ibu silakan nanti menunggu 2 kali 24 jam. Hal ini sesuai dengan janji layanan Kominfo, bisa dilihat di siaran persnya. Siaran persnya nanti bisa dilihat di website Kominfo ya. Jadi itu hal ke-8 Bapak Ibu yang harus kita ketahui mengenai IMEI. Lalu hal ke-9 apa Ndar yang harus kita ketahui? Hal yang ke-9 harus kita ketahui adalah seandainya kita waktu datang ke Indonesia lupa untuk mendaftarkan IMEI-nya dan belum terdaftar IMEI-nya, maka ada hal yang bisa kita lakukan, yakni adalah dengan cara sama seperti tadi, mengisi formulir elektronik di website ataupun di aplikasi, nanti dapat QR Code. QR Code-nya Bapak Ibu bisa bawa ke kantor bea cukai terdekat untuk dilakukan pendaftaran. Perpajakannya juga sama, karena personal use bea masuknya 10%, PPN-nya 10%, PPh-nya 10%, kalau mampu menunjukkan NPWP. Namun perbedaannya adalah tidak lagi mendapat de minimis 500 US dollar tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya yang ingin kita sampaikan, poin ke-9. Lalu, apa nih Ndar hal ke-10 yang harus kita ketahui terkait mengenai IMEI, yakni adalah Bapak Ibu pastikan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, update terus perkembangan IMEI melalui saluran-saluran resmi pemerintah. Kalau di Bea Cukai bisa dilihat di situs Bea Cukai ataupun di channel-channel Bravo Bea Cukai ataupun di channel-channel Bea Cukai lainnya.
Ataupun Bapak Ibu juga bisa berkontak ke call centernya Kominfo di 159, ataupun juga bisa berkontak ke customer care dari provider jasa telekomunikasi di Indonesia, ataupun nama resminya adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Bapak Ibu bisa mencari informasi di 3 saluran resmi tersebut. Dan mengenai Bravo Bea Cukai sendiri, selama pandemi ini dapat kami sampaikan bahwasanya layanan kami itu berfokus di non-telepon, karena teleponnya diutamakan untuk penanganan terkait COVID, misalnya impor vaksin ataupun impor-impor barang-barang terkait COVID seperti itu. Sehingga Bapak Ibu bisa berkontak ke kami melalui live chat, bisa di bit.ly/Bravo Bea Cukai, ataupun bisa di Facebook ataupun Twitter, Instagram kami di @bravobeacukai, ataupun bisa dengan email ke info@custom.go.id. Jadi itu Bapak Ibu 10 hal dasar yang harus kita ketahui mengenai IMEI. Insya Allah jikalau kita mengetahui 10 dasar ini, maka kita bisa mengetahui sebagian besar proses bisnis dari IMEI itu sendiri. Besar harapan saya semoga dengan mengetahui 10 hal dasar ini, kita jadi sadar betapa arti pentingnya pengendalian IMEI tersebut, dan kita menjadi sadar bahwa sebenarnya legal itu mudah. Terima kasih, saya Endar Darmindra, tim leader Bravo Bea Cukai terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Endar Darmindra. Luar biasa ya Bapak Ibu. Penjelasannya sangat komprehensif dan pembawaannya sudah tidak diragukan lagi seorang tim leader dari agent Bravo Bea Cukai. Jadi kalau ngejelasin itu nggak cukup 1 atau 2 Mas ya, langsung 10 dikasih. Itu tadi adalah penggalan dari panjangnya tadi meeting itu sekitar 2 jam. Jadi aku potong dulu sekian, nanti mungkin aku sambung lagi besok lagi ya. Biar tidak bosan kalian menonton dan juga intinya aja sudah bisa dicerna. Oke teman-teman, semoga ini bisa menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.